Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa biminnatihi takmulul hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat imamil qadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudih al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkarat. Amma ba'du. Wa qabla kulli syai', sebelum segalanya mari kita mulai dengan baca Fatihah, wabil khusus kepada musannif hadzal kitab dan kepada kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadratil habib sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibi hadzal kitab al-imamil fadil wal hamamil wasil asy-syekh Zainuddin Ibnul Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana ikhwani fillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, selawat berserta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Dalam hal ini dan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, Al-Fakir akan menyampaikan satu judul namanya Babuz Zina. Bab tentang menerangkan masalah zina, halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz Zina, bermula ini bab menerangkan masalah zina. Qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabu, dan janganlah mendekati siapa kalian semua, az-zina, akan perbuatan zina. Innahu, kada sesungguhnya zina, karena ada apa zina itu, fahisyatan, sebuah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina, dan bermula orang-orang la yad'una, yang tidak berdoa atau tidak meminta Allah bersama Allah ilahan akhir, akan Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna, dan tidak membunuh siapa alladzina an-nafsa, akan jiwa seseorang, allati harrama, yang telah Allah haramkan, allati haramallah, yang telah Allah haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan sebuah kebenaran atau sebuah hak. Wala yaznuna, dan tidak berzina siapa alladzina, waman, dan bermula balang siapa yaf'al, yang mengerjakan, dzalika, akan yang demikian itu, yulqa, maka akan mengenai atau akan mendapatkan siapa man asaman, akan sebuah dosa, ay uqubatan, yaitu siksa. Baik, kita lanjutkan nanti, mari kita kaji terlebih dahulu. Ikhwani fillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab zina ini Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab ini musannif mengawali sebuah firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'as sabila. Jangan kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang sangat keji, sangat jelek, wa sa'as sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana dulu Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika menempati surga dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak dan begitu lengkap, Allah hanya berpesan kepada Nabi Adam, ya Adam dan Hawa, silakan tempati surga semaumu. Tapi pesannya, wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan deketi ini pohon, engkau berdua, maka engkau akan, kalau mendekati kau akan zalim. Jadi hakikatnya kalimatnya sama dengan takrobu, wala takrobati, jangan dekati. Itu sebuah langkah preventif dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Kalau dekat saja nggak boleh, apalagi sampai mengambilnya, memakannya, bergaulnya, nggak boleh. Lebih tidak boleh. Nah, karena itu wanti-wanti sekali Allah terhadap manusiakah itu, bahkan kepada bapaknya manusia dulu sebelum terusir dari surga. Allah wanti-wanti, Adam,
hai Nabi Adam, hai Ibu Hawa, silakan kau tempati surga ini. Tapi ingat pesan, wala taqraba hadisal sajarah, jangan deketi ini pohon. Jadi sama tuh, sejarah berulang dan berulang sampai kepada ajaran Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ada keluar kata wala taqrabu, jangan dekati, ya. Kalian jangan dekati zina. Karena kenapa zina itu sa'a sabila fahisah sa'a sabila. Kalau Allah berpesan wala taqrabu, maka jangankan dekat, jangankan memegang, dekat aja nggak boleh. Karena apa? Karena zina itu sa'a sabila, jelek sekali jalannya. Zina secara definisi adalah hubungan seks laki dan wanita yang tanpa diikat dengan akad, dengan akdun, dengan akad nikah, ya. Mengikuti ulama-ulama dan ajaran-ajaran Islam yang mu'tamad, wabil khusus pelajaran dan ajaran Imam Syafi'i tentang bagaimana ajaran nikah, barangkali suatu saat kita akan sampaikan, ya. Nah, tetapi zina adalah satu hubungan intim laki wanita tanpa ikatan akad, tanpa ikatan pernikahan. Haram hukumnya. Mengapa haram? Karena nikah itu adalah misaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang kuat antara manusia dengan Allah. Disebut asma'nya, disebut kalimatnya dengan syahadat. Nah, tapi ketika itu tidak dilakukan lalu orang melakukan hubungan, berarti dia telah mengambil hak-hak manusia dan hak Allah secara zalim. Makanya Allah pesan, jangan dekat-dekat urusan zina ini, apalagi sampai melakukannya. Nah, dekatnya melakukan nggak boleh, apalagi dekat. Maka kata Allah, fahisha, jelek sa'asabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Nah, ini coba diperhatikan, sa'asabila, perbuatan zina sa'asabila menyebabkan jeleknya jalan hidup, maksudnya begitu. Coba bayangkan, kenapa kok bukan, padahal kan zina itu perbuatan, bukan perjalanan, tapi kenapa Allah menggunakan sabila bukan fa'ila? Mengandung maksud bahwa sesungguhnya orang berzina ke depan biasanya susah hidupnya untuk makmur, untuk jaya, ya akhi. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi, orang yang berzina itu ke depan itu jalannya susah, berkelok-kelok, terjang, naik, dan itu berat sekali. Kalau itu dilakukan oleh seseorang, maka sa'asabila, dosanya besar. Wakil 70 tahun. Kalau ada orang umur 70 tahun lalu kemudian meninggal dunia, dia berzina, pas tuh 70 tahun dosa melulu berarti. Nah, belum lagi dia dosa-dosa lain. Akankah menumpuk terus dosa-dosanya? Bukankah akan menumpuk terus dosa-dosanya? Dosa yang menumpuk itulah yang menyebabkan terhambatnya karir, terhambatnya sebuah kesuksesan, terhambatnya sebuah kebahagiaan. Walaupun barangkali manusia memang bicara dosa, maksiat adalah hal yang bisa saja dilakukan karena memang manusia lemah. Tetapi untuk perbuatan dosa yang besar, semaksimal mungkin kita menghindarinya. Khawatir kita melakukan dosa, kita nggak taubat, ya akhi. Kita nggak istighfar. Padahal hidup kita masih jauh langkah di depan sana. Kalau jauh langkah di depan tapi kemudian kita dosa, kita maksiat, maka langkah-langkah kita hanya akan bikin langkah yang terseok-seok. Susah meniti karir, susah membuka bisnis. Karena dosanya terlalu besar dia nggak taubat. Itulah makna sa'asab, sejelek-jeleknya jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan menuju kesuksesan. Karenanya, ayo usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami secara pribadi dan kita semua, ayo jauhkan zina ini, jangan. Apa sih yang susah dari sebuah hubungan seks dengan wanita? Kalau memang udah sama-sama suka, datang ke orang tua, ayo bikin akad nikah yang benar. Halal udah. Kalau udah halal kan mau ngapain kan bisa-bisa aja. Jangan kata orang lain, mertua aja nggak boleh, nggak ganggu itu kan itu. Ya, udah halal ngapain lagi? Tapi kalau belum halal lalu kita lakukan perbuatan hubungan seks ini, ingat,
Allah udah berpesan jangan dekat, kalian dekat, jatuh bahkan. Fahisah, kau hina ya akhi. Apalagi nggak dibarengi dengan istighfar, nggak dibarengi dengan taubat, nggak dibarengi dengan minta ampun kepada Allah. Sa'asabila. Sekali lagi katanya, kenapa sabila? Jalan, bukan fa'ila, bukan perbuatan. Karena kita punya hidup ke depan itu masih panjang ya akhi. Konon lebih sering orang berzina itu biasanya anak-anak atau orang-orang yang umur ya 25 tahun ke bawah lah ya, dimana daya seksnya begitu memuncak, begitu keras, begitu besar, tapi dia nggak ada kemampuan untuk nikah. Sementara orangnya tampan atau orangnya cantik, mau nikah nggak berani, tapi hubungan seks dilakukan. Hati-hati, perbuatan ini justru akan membuat luka-luka dan lubang-lubang jurang kehidupan yang susah. Ya, karenanya ya memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan peraturan pernikahan, undang-undang pernikahan itu kalau bisa 20 tahun, ya itu minimal 20 tahun dan ya nggak apa-apa, bismillah. Yang belum tunggu 20 tahun, yang sudah lewat 20 tahun bismillah. Karenanya supaya kita tidak berzina dan nanti akan supaya hidup kita ini lancar-lancar saja, ya sudah kalau mau menikah nikah. Mudah-mudahan satu saat kita nanti akan bahas bab pernikahan biar kita lebih gamblang lagi. Karena kalau sudah berzina, sa'asabila, jelek bener jalannya, susah hidupnya, maksudnya begitu ya. Ada karir terhambat, ada doa tak diterima, tak didengar oleh Allah. Ya ada keinginan terus tertunda, terus susah dan susah. Karena tadi itu dosa besar yang kau tidak taubat ya akhi. Dosa besar yang kau tidak istighfar. Dan bahkan mungkin bisa jadi Anda tidak merasa dosa, padahal hakikatnya itu dosa besar, sehingga menyebabkan Anda terada dalam jurang kemiskinan terus menerus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah lanjutkan, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Siapa sih orang yang beriman itu, gitu ya? Maka orang beriman itu la yad'una ma'allah ilahan akhar. Pribadinya kalau ibadah tidak ada Tuhan lain yang disembah kecuali Allah. Ya, jadi orang beriman takwanya benar. Orang beriman ibadahnya benar. La yad'una ma'allah ilahan akhar. Nggak ada Tuhan lain yang dia minta kecuali Allah. Nah ini model yang pertama. Jadi orang beriman bertakwa itu hendaklah dia sholatnya ibadahnya benar karena Allah. Ya jangan karena susah teriming-iming, maksudnya sudah kita minta kepada Tuhan lain aja. Naudzubillah, ada yang sampai pesugihan ya, dia minta kepada makhluk bangsa jin kah, bahkan setan, naudzubillah, akhirnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, orang beriman wala yaqtuluna nafsal lati haramallah illa bil haqq. Orang yang beriman dia tidak akan pernah mengalirkan darah seorang, apalagi muslim. Gak pernah membunuh maksudnya, dan tidak akan pernah membunuh seorang yang beriman kepada Allah illa bil haqq, kecuali karena sebuah tuntutan. Misalnya begini, illa bil haqq itu misalnya begini. Seorang yang melakukan perbuatan salah, maka diputus oleh hakim, dia harus dieksekusi mati misalnya. Nah, siapa yang eksekusi? Pasti manusia. Algojo ini atau juru tembak. Pertanyaannya, ini yang algojo yang bunuh orang, nih yang juru tembak yang nembak orang, dosa apa enggak? Nah, mereka algojo, mereka juru tembak, kaitannya adalah illa bil haq. Membunuh karena pelakuan terdakwa atau perlakuan orang itu memang harus dibunuh, silahkan dan itu boleh. Tetapi yang melaksanakan adalah hakim atas keputusan hakim. Nah, tapi kalau belum ada keputusan hakim, hatta misalnya ya akhi, naudzubillah min dzalik, ada saudara kita harus terkapar dengan orang lain terus kita balas, nggak boleh. Adili dulu dia. Nah, jadi orang beriman yang kedua cirinya tidak pernah membunuh seseorang. Dan yang ketiga wala yaznuna, dan dia juga tidak berzina. Jadi 3 dosa besar ini dihindari benar. Pertama musyrik, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Ini 3 besar. Ya, khusus zina dalam bab ini, wa may yaf'al dzalika yulqa asama ay uqubatan. Siapa melakukan dosa-dosa besar tadi, bisa dia nyembah kepada selain Allah, membunuh seseorang, yulqa asama, dia kena dosa ay uqubatan, dapat siksa ya akhi.
ya, pelaku itu dapat siksa dari Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka tadi kalimatnya sa'asabila, sejelek-jeleknya jalan. Artinya jalan ke depan itu mungkin kita yang berumur 30 tahun, Mas, kalau seandainya umur kita 70 tahun, masih ada 40 tahun ke depan yang harus kita titi dan tata untuk sebuah karir dan cita-cita. Tapi ketika 30 tahun kita rusak dengan dosa dan maksiat, dengan zina, maka ingat, uqubah 20 tahun ke depan, 30 tahun, 40 tahun ke depan yang kita jalani, akan kita jalani itu jalan yang penuh dengan duri dan nestapa, ya akhi. Karena ada siksa, Allah balas siksa tuh. Allah siksa orang berzina itu, Allah siksa orang yang musyrik itu, Allah siksa orang yang membunuh itu. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Maka kita prihatin sekali. Ada beberapa kejadian, misalnya orang gampang tidak menyembah Allah, orang gampang tidak membunuh seseorang. Adanya geng-geng, ya, geng motor kah, geng apakah, main, masya Allah, nyawa kayak binatang, kayak ikan atau kayak ayam, main potong-potong aja. Hati-hati itu. Siapa Anda kok begitu sombong di atas dunia ini? Padahal ada Allah di atas segalanya. Pelaku-pelaku itu ingat, kalaupun mungkin kau telah dipenjara, tapi kau tidak pernah lepas dari penjaranya Allah Subhanahu wa taala. Ada ukubah, ada siksa yang akan mengintai Anda semua. Akhifillah, kita lanjutkan. Qala Mujahid, Syekh Mujahid berkata, apa sih yang disebut dengan asaman itu? Huwa ismun wadin fi jahannam. Dia adalah nama sebuah lembah di neraka Jahannam. Ya, jadi orang-orang yang masuk melakukan perbuatan zina itu masuk ke tempat namanya asaman. Disebutkan asaman itu adalah ismu wadin fi jahannam, satu tempat, satu lembah, satu jurang dalam neraka Jahannam. Udah neraka, ada jurangnya. Wakil bi'run, dikatakan sumur di dalam neraka Jahannam. Yudha'afu lahul azab yaumal qiyamah, yang orang masuk ke dalam itu akan diselipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Wa yukhladu fihi muhanan, dan dia akan dikekalkan dengan dalam keadaan hina. Jadi udah memasuk neraka, dan nerakanya bukan yang umum, udah neraka masuk ke dalam lagi, itu ya, masya Allah. Muhanan, dalam keadaan hina. Illa, ingat, illa man taba, kecuali tobat. Nah, jadi kalau ngelihat illa man taba, kecuali tobat, insya Allah, kalau Anda tobat sebesar apapun dosa Anda, sebanyak apapun perzinahan, stop, berhenti, nikahi perempuan-perempuan yang telah kau khianati itu. Lalu kemudian kau taubat kepada Allah atau taubat bareng-bareng bersama perempuan itu dengan nikah, istighfar, banyak sholat taubat, insya Allah dengan perasaan remuk redam hati dan pikiran karena berbuat dosa dan maksiat, dengan perasaan tak berdaya menghadapi kehidupan ke depan kalau Allah tidak ampuni, maka insya Allah pelaku-pelaku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa man taba, kecuali tobat. Kalau tobat ya insya Allah sebelum matinya, ya akhi. Tapi dengan catatan sebelum mati. Maka jangan bilang, kenapa sih lu kagak tobat tuh, gue masih muda ntar aja. Lo orang mati tuh nggak tunggu muda, nggak tunggu tua, ya akhi, ya. Mohon maaf, sekarang ini lagi banyak corona di mana-mana, COVID-19. Ya kadang-kadang Allah kirimkan tuh tentara COVID itu tuh cekek tuh si anu mati tuh, ya. Walaupun cekeknya kan makanya tes swab atau apa itu dari hidung gitu kan, dari hidung lalu dari tenggorokan. Ini artinya apa? Ini COVID bisa jadi tentara untuk nyekek orang tuh. Kalau dia udah masuk nggak diobati, udah tersumbat saluran napas, innalillahi. Nah, ketika innalillahi tanpa taubat, hati-hati. Ketika innalillahi tanpa taubat, hati-hati. Anda masuk ke neraka Jahannam. Nerakanya bukan lagi Jahannam yang biasa, tapi masuk ke dalam sumur yang muhanan, yang dihinakan oleh Allah. Wa qala az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, az-zaniyatu bermula perempuan yang berzina, waz-zani dan laki-laki yang berzina, fajlidu maka jilidlah atau cambuklah, mi'ata jaldah kulla wahidin minhuma, setiap keduanya. Jadi orang
Bagaimana perlakuan orang yang berzina, ya laki perempuannya kena ya. Mi'ata jaldah, dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum, dan jangan kamu merasa bihima ra'fah, kasihan ya. Duh kasihan saudara saya, anak saya. Oh nggak bisa, bodoh amat ya. Lebih kasihan lagi kalau dia nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah. Fi dinillah, dalam hukum agama Allah, ai fi hukmihi, dalam hukumnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, wal yashhad, dan hendaklah menjadi saksi adzabahuma, dalam mensiksa keduanya atau memberikan hukuman keduanya, siapa? Ta'ifatun, kelompok, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Hadza fi ghairi muhsan, ini siksaan buat orang yang bukan jina muhsan. Ammal muhsan, adapun muhsan, fayurjam, maka dirajam, ila ayyamut, sampai dia meninggal. Lama sabata, karena sebuah hadis sabat yang telah tetap, fil khabar sahih, dalam hadis yang benar. Artinya kalau jina biasa memang dirajam, tapi kalau kemudian jina muhsan ya, jina biasa dijilid, maksudnya dicambuk ya. Tapi kalau muhsan itu orang yang sudah nikah, sudah merasakan nikah, lalu dia berbuat zina, itu dia dirajam. Nah, dirajamnya itu dilempar sama batu ukuran segini-gini nih. Ini batu dilempar 100 kali dengan posisi badan yang ditanam ya. Separuh ditanam, kakinya ditanam, dia nggak bisa kemana-mana, dilemparin 100 kali. Maka dikatakan ila ayyamut, sampai dia meninggal. Lemparan batu kalau nggak kena nggak dihitung. Nah, akhifillah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan zina, dijauhkan sejauh-jauhnya. Kalau memang sudah muncak keinginan, sudah ada keinginan syahwat untuk melakukan hubungan seks, melakukan hubungan suami istri, bismillah, nikahlah, yang penting halal. Jangan terobsesi nikah dengan perayaan yang besar-besar, padahal akhirnya gara-gara perayaan Anda nggak nikah, akhirnya Anda berzina. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang besar, orang-orang soleh terhindar dari perayaan yang menyebabkan syirik atau bahkan riya. Yang penting bagaimana halalnya sebuah hubungan tanpa harus adanya zina. Semoga kajian ini bermanfaat buat kita bersama, dan kita dijadikan oleh Allah orang yang soleh dan soleha. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.